Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvi Nur Ramadhania dari MN17D Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Dampak Negatif dan Positif E-commerce terhadap COVID-19. Selanjutnya saya ingin menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Era digital memunculkan peluang yang sangat besar khususnya dunia bisnis dalam menciptakan berbagai platform perangkat lunak untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Lahirnya, berbagai jenis platform sangat memudahkan para pelaku bisnis dalam memperkenalkan bisnisnya dan bahkan dalam melakukan transaksi. UMKM, usaha menengah kecil mikro dapat bersaing dengan memanfaatkan dan menggunakan teknologi internet. Pengaplikasian internet memberikan dampak dan manfaat yang besar dalam dunia bisnis. Dengan menggunakan e-commerce dapat meningkatkan penjualan barang dan jasa serta dapat bersaing dengan bisnis yang lainnya. Pemanfaatan e-commerce dapat memasarkan secara fisik atau digital dengan bermacam-macam produk dan jasa. Bukan hal yang mustahil di masa pandemi COVID-19 ini, pelaku UMKM dipaksa untuk mengadopsi e-commerce untuk membangkitkan kembali gairah penjualan dan arus kas. Berbagai penelitian telah dilakukan sebelum adanya pandemi COVID-19 bahwa e-commerce sangat membantu dalam proses jual beli. E-commerce semakin populer dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan hasil penjualan. Menurut Lian et al. 2014 atau Lin et al. 2020. Berdasarkan fenomena empirical gap e-commerce menurut Hootsuite, pada awalnya terjadi pandemi COVID-19, hampir keseluruhan mengalami penurunan, entah dari transaksi e-commerce, kunjungan e-commerce, durasi sesi, dan tingkat konversi. Bisa dilihat di tabel dari kunjungan e-commerce mengalami penurunan setiap minggunya sebesar 3,7%. Selanjutnya, durasi sesi e-commerce setiap minggunya mengalami penurunan sebesar minus 0,8%. Lalu ada transaksi penjualan e-commerce setiap minggunya mengalami penurunan sebesar 5,9%, dan yang terakhir tingkat konversi setiap minggunya mengalami penurunan sebesar 2,6%. Dari penurunan tersebut memang berdampak sekali terhadap penjualan UMKM, tetapi pihak e-commerce selalu mencari solusi agar penjualan tetap ramai, seperti halnya Shopee, Tokopedia, Lazada membuat diskon setiap bulannya. Selain itu, melakukan gratis ongkir setiap pembelanjaan. Selain itu, e-commerce menjadi wadah yang tepat di tengah pandemi COVID-19 karena masyarakat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan menjauhkan tangan dari wajah karena pandemi COVID-19. Karenanya, penjualan online kebutuhan untuk proteksi virus seperti hand sanitizer, masker, sarung tangan, dan spray disinfektan meningkat hingga 217% menurut Adobe 2020. Untuk kebutuhan rumah, masyarakat juga membeli secara online dan menyetok obat-obatan generik untuk batuk dan flu yang penjualannya meningkat 198%. Selain itu, untuk mengurangi kerumunan, tidak bertemu banyak orang, dan barang pun aman. Selanjutnya, kategori usia sering belanja online. Selain penurunan di awal pandemi COVID-19, ada peningkatan dalam transaksi e-niaga karena telah meningkatkan di hampir setiap kategori, dengan merek peralatan olahraga dan supermarket mengalami peningkatan yang sangat kuat dibandingkan dengan tingkat sebelum virus corona. Berdasarkan dari tabel tersebut, menurut Hootsuite, yang paling sering berbelanja online di tengah pandemi maupun setelah pandemi berakhir ada pada usia 16-24 tahun dan 35-44 tahun sebesar 51%. Pada umur 16-24 lebih membelanjakan fashion baju, sedangkan di umur 35-44 lebih sering membelanjakan kebutuhan lapangan, karena di umur tersebut rentang sekali terhadap penularan COVID-19. Layanan e-commerce berperan dalam memudahkan pembelian kebutuhan pangan serta adaptif terhadap protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dalam hal ini physical distancing. Namun kendalanya adalah ketersediaan stok yang dianggap masih kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, harga jual yang masih relatif mahal dibandingkan harga di pasar, serta proses pengiriman yang masih relatif lama. Selanjutnya, untuk melihat kategori produk yang laku selama pandemi COVID-19, ada beberapa produk yang laku mengalami tren peningkatan untuk diperdagangkan secara online selama pandemi COVID-19. Seperti dapat dilihat pada gambar berikut, perbandingan presentasi bauran produk sebelum dan selama COVID-19. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa tren peningkatan perdagangan e-commerce terjadi pada produk kesehatan dan kecantikan, mengalami peningkatan
yang cukup signifikan selama pandemi COVID-19, di mana terjadi peningkatan sebesar 8% dari 20% menjadi 28%. Ini diindikasi karena produk kesehatan digunakan sebagai perlindungan diri untuk mengantisipasi wabah COVID-19. Disusul produk makanan yang mengalami peningkatan sebesar 17% sebelum pandemi COVID-19 menjadi 20% selama COVID-19. Ini dikarenakan untuk memaksimalkan jaga jarak sehingga e-commerce menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman. Walaupun ada beberapa kategori produk yang mengalami tren penurunan selama pandemi COVID-19 seperti kategori produk elektronik, household, fashion, and mother and baby. Berdasarkan keadaan tersebut dapat dilihat bahwa hasil dari riset sama dengan hasil riset yang dilakukan oleh Hasan et al. 2020 bahwa pandemi COVID-19 mempercepat transisinya menuju perdagangan digital dengan cara yang sangat signifikan. Artinya dengan wabah pandemi COVID-19 dapat meningkatkan jumlah orang yang melakukan perdagangan. Cukup sekian presentasi hasil analisis saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.